Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan strategi stress inoculation. Saya Syafira sebagai konselor. Saya Teddy Parananda sebagai konseli. Saya Nabila sebagai pengamat. Saya Oktavia sebagai pengamat. Selamat malam Mas Teddy, apa kabarnya hari ini? Ya, Gimana sekolahnya? Selamat malam juga Bu Vira. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja kok. Cuman ya gimana ya, sesuai dengan yang saya bicarakan kemarin kan. Kemudian untuk masalah sekolah juga sedang banyak beban gitu Bu rasanya. Oh, kenapa kok banyak beban? Tadi atau kemarin sudah bertemu sama guru baru tah? Yang cantik itu loh Mas. Oh, iya Bu. Alhamdulillah sudah bertemu sama gurunya dan gurunya cantik sih Bu memang Bu. Jadi buat bikin saya itu makin semangat Bu. Cuman ya udah bikin semangat tapi juga bikin saya tertekan Bu. Jadi menambah tingkat stres saya. Kenapa tertekan? Tugasnya banyak atau seperti apa? Gurunya jahat atau gimana? Iya Bu, jadi gini Bu. Memang sih gurunya itu cantik Bu. Tapi kalau ngasih tugas itu loh Bu, wah wis nggak ukur banyaknya Bu. Apa? Coba Mas Teddy sebutin tugas-tugas Mas Teddy selama 1 minggu ini apa aja? Iya Bu, jadi dalam waktu 1 minggu ya Bu ya. Bayangkan aja Bu, 1 minggu, 7 hari kan. Itu tugasnya ada pidato bahasa Jawa, mereview novel bahasa Indonesia, dikasih tugas matematika juga, tugas biologi, loh Bu, banyak kan. Terus iya banyak. Iya terus juga, yang dari iya belum itu Bu. Ya bentar ya Bu ya, ini tugasnya masih ada lagi saya bacakan biar Ibu percaya gitu Bu kalau tugasnya banyak. Ini juga disuruh bikin kerajinan dari sabun Bu. Sedangkan gimana ya Bu ya? Sama Bu Guru baru itu ya? Bu Guru Seni Budaya itu ya? Iya Bu, jadi belum sampai Bu, ini tak jelasin lagi ya Bu, ada tugas juga itu tentang prakarya Bu, jadi disuruh buat kerajinan dari sabun yang memiliki nilai estetika yang tinggi Bu. Lah, gimana ya Bu ya? Iya Bu. Ya gimana ya? Saya sendiri ini bukan tipe orang yang punya jiwa-jiwa seni gitu Bu. Lah saya aja jiwanya barbar gini kok disuruh buat kerajinan gitu Bu. Ya akhirnya itu buat saya itu makin stres gitu Bu. Udah bingung ini gimana itunya kayak ngerjakan tugasnya. Nah, oleh karena itu Bu, saya menghubungi Ibu ini. Siapa tahu Ibu bisa membantu saya untuk ngomong ke guru baru itu biar tugasnya itu nggak aneh-aneh, nggak susah-susah, nggak banyak-banyak gini Bu. Buat apa kan ya tugas ya Bu ya kalau buat siswanya makin stres gitu loh Bu. Iya, jadi Mas Teddy menghubungi saya tuh untuk meminta pertolongan biar ngomong sama guru yang cantik itu buat tugasnya tuh jangan banyak-banyak gitu, jangan susah-susah gitu ya. Iya Bu. Kalau menolong yang seperti itu, saya nggak bisa Mas Teddy, saya nggak bisa nyuruh guru baru itu untuk nggak ngasih tugas yang susah-susah, tapi saya bisa menolong Mas Teddy untuk mengurangi atau bahkan mengatasi rasa stres yang sedang dialami Mas Teddy kalau sedang banyak-banyaknya tugas. Saya punya strateginya. Strategi apa ya Bu ya? Nah, Mas Teddy ini kalau merasa stres itu seperti apa? Suka marah-marah atau nggak mau makan?
Iya Bu, jadi karena saya kayak merasa stres gitu ya Bu ya. Saya akhirnya itu gampang marah gitu. Jadi disenggol dikit udah langsung ngegas, langsung marah-marah. Bahkan kayak di WA atau di chat gitu Bu, langsung saya caps lock gitu aja. Udah kayak gimana, udah nggak bisa mikir lah, namanya orang stres aku ya, udah banyak tekanan, banyak beban, ada aja yang ganggu gitu Bu. Nah, di sini Ibu punya strategi namanya stress inoculation. Nah, dalam strategi ini kita akan bersama-sama mencari tahu penyebab Mas Teddy stres itu apa, kemudian hal-hal apa aja yang bikin Mas Teddy stres, kemudian dan cara mengurangi atau bahkan mengatasi stres yang Mas Teddy alami. Apakah Mas Teddy setuju menggunakan metode stress inoculation ini? Iya Bu, setuju Bu. Asalkan bisa membantu saya menghilangkan stres ini Bu. Sudah tidak kuat Bu ini Bu. Sebelumnya bisa Mas Teddy jelaskan bagaimana perasaan Mas Teddy dan pikiran-pikiran Mas Teddy ketika Mas Teddy diberi tugas oleh guru-guru seperti itu. Ya Bu, jadi perasaan dan pemikirannya. Oh iya, saya itu tiba-tiba waktu dikasih tugas yang banyak, terus tugasnya juga aneh-aneh gitu ya Bu. Saya itu kayak merasa capek gitu, terus jengkel juga Bu kepada guru yang ngasih tugas itu. Itu dari perasaan saya. Terus saya itu juga berpikir Bu, kenapa kok teman-teman saya yang lain sekolah, yang beda sekolah gitu Bu, kok tugasnya nggak banyak gitu, nggak kayak saya yang tugasnya banyak, bahkan tiap minggu itu bisa jalan-jalan mereka, sedangkan saya ini cuman di rumah nugas gitu aja tuh sampai sukses mungkin nanti. Saya juga berpikir gimana caranya ngerjain tugas, padahal yang kemarin aja belum selesai udah dikasih lagi gitu kan, jadi stres sendiri kan Bu. Oh seperti itu. Nah oke, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau minta tolong sama Mas Teddy, bisa nggak Mas Teddy ambil satu gelas, terserah gelas apa aja, gelas kaca boleh, gelas plastik boleh, pokoknya gelas. Oh iya Bu, bentar Bu, ini kebetulan juga ada gelas yang sudah kosong. Sabar ya Bu ya. Iya. Nah ini Bu, ini nggak di-endorse ya Bu ya, ini mereknya Tupperware soalnya. Iya, pintar. Jangan sampai hilang Mas Teddy, nanti dimarahi Mama. Iya Bu, nanti malah bikin stres lagi. Kemudian gelas yang Mas Teddy ambil tadi, Mas Teddy isi dengan benda-benda kecil yang muat masuk ke gelas itu. Saya isi kayak pulpen, pensil, terus stipo gitu, nggak apa-apa ya. Boleh. Ini Bu, kebetulan ada ini. Ini langsung dimasukkan gitu, tak gimana Bu? Iya, masukkan aja ke dalam gelasnya. Nggak ada airnya kan? Oh aman Bu, udah kosong. Iya, masukkan. Ini apa ya? Satu-satu atau langsung semuanya? Langsung aja nggak apa-apa. Oh, iya. Bu, udah banyak isinya ini. Nah, anggaplah yang ada di dalam gelas itu tuh wortel, telur, buncis, daging, ikan. Pokoknya anggap yang ada di gelas Mas Teddy itu bahan-bahan makanan. Ya Bu, udah. Ini sudah. Aroma dari dagingnya udah tercium malah. Nah, ketika Mas Teddy lapar, itu belum masak ya, itu belum, masih mentah loh. Ceritanya masih mentah nih. Iya Bu. Ketika Mas Teddy lapar, apa yang akan Mas Teddy lakukan? Tujuan Mas Teddy utama ketika lapar itu apa? Kalau saya lapar ya makan Bu, gimana lagi? Iya, pintar. Nah, kemudian ketika Mas Teddy lapar, Mas Teddy kan kepingin makan. Nah, Mas Teddy tuh pasti akan berpikir mengolah bagaimana caranya mengolah bahan-bahan masakan itu kan biar jadi makanan.
Kemudian biar Mas Teddy bisa makan, dan biar mencapai tujuan yaitu kenyang. Seperti itu, biar bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas lainnya. Sekarang Mas Teddy bayangkan, apabila Mas Teddy lapar, kemudian Mas Teddy itu cuma bisa mikir gimana caranya mengolah bahan makanan itu. Mas Teddy mikir seperti ini, kenapa teman-teman saya yang lapar itu kok bisa makan-makan enak langsung? Apakah dia beli di ojek online? Gimana sih temanku caranya masak makanan itu? Gimana sih caranya temanku mengolah itu? Apa yang terjadi ketika Mas Teddy lapar, tapi Mas Teddy itu banyak mikir seperti itu? Iya, Bu. Kalau saya sedang lapar gitu ya, Bu ya. Mikirnya paling kalau nggak masak makanannya ya saya itu kayak sering jadi marah-marah sendiri gitu, Bu, karena ya lapar nggak ada makanan terus gitu, Bu. Nah, ya jadi mekanisme stres itu seperti itu. Ketika Mas Teddy merasa lapar, seharusnya kan Mas Teddy langsung mengolah makanan-makanan itu tadi, nggak usah banyak mikir, biar laparnya ini bisa Mas Teddy itu bisa masak makanan dan akhirnya kenyang gitu, nggak usah banyak mikir. Soalnya kalau Mas Teddy kebanyakan mikir kayak, loh teman saya kok bisa makan enak, teman saya kok bisa memasak ini dengan baik, terus Mas Teddy itu laparnya itu nggak bakalan bisa kenyang gitu loh. Kalau cuma mikir seperti itu juga mekanisme stres yang terjadi ketika Mas Teddy menerima tugas. Oh, Sekarang, iya, Bu, ya, Bu. misalnya Mas Teddy menerima tugas, kemudian Mas Teddy hanya berpikir, kenapa ya kok temanku enak ngerjain kayaknya kok nggak ngerjain tugas, bisa jalan-jalan setiap minggu, apa tugasnya nggak banyak seperti saya. Nah, ketika Mas Teddy memperbanyak pemikiran-pemikiran negatif, itu akan menimbulkan stres, dan Mas Teddy itu nanti bakalan jadi marah-marah, malah jadi nggak produktif nugasnya, malah jadi berpikiran negatif terus kepada guru-guru yang memberikan tugas, seperti itu. Apakah Mas Teddy paham? Iya, iya, Bu. Sudah ada gambaran sedikit cerah ini, Bu. Iya. Nah, jadi sekarang kita akan memilih coping stress yang cocok digunakan untuk mengatasi atau mengurangi stres yang Mas Teddy alami. Apa Mas Teddy mengerti coping stress itu apa? Belum mengerti, Bu. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya, Bu ya. Iya, jadi coping stress itu adalah cara untuk mengurangi atau mengatasi stres yang dialami oleh Mas Teddy. Cara-cara tersebut itu bisa melalui relaksasi fisik, relaksasi mental, bisa mendengarkan lagu-lagu yang self-healing seperti itu. Kemudian Ibu mau tanya nih, Mas Teddy itu kesukaannya apa sih? Kayak misalnya hal-hal atau kegiatan yang membuat Mas Teddy merasa senang, merasa happy, merasa ingin terus-menerus melakukan kegiatan itu. Apa? Saya paling suka itu nonton film. Oh, nonton film. Sama, Ibu juga suka nonton film. Apa? Film apa kesukaan Mas Teddy? Film itu, Bu, drama Korea gitu, Bu, kesukaan saya. Oh Apalagi iya, yang bener, tentang bener. action gitu, Bu. Terus Iya, pemerannya yang bener. cantik-cantik gitu. Nah, jadi Mas Teddy itu bisa menggunakan film sebagai motivasi Mas Teddy untuk mengerjakan tugas. Jadi seperti ini, Mas Teddy bisa memikirkan atau memberikan masukan kepada diri Mas Teddy sendiri seperti ini. Ketika saya menyelesaikan satu tugas, atau ketika saya menyelesaikan pidato bahasa Jawa saya berhak nonton drama Korea 1 episode.
hal yang dilakukan Mas Teddy ini sebagai motivasi agar Mas Teddy semangat dan Mas Teddy merasa tidak terbebani dengan tugas-tugas tersebut. Karena bisa aja kan teman Mas Teddy yang setiap minggu pergi, dia itu juga memberikan masukan kepada dirinya sendiri gitu loh. Kayak kalau minggu ini saya menyelesaikan tugas, hari Minggu nanti saya mau jalan-jalan, seperti itu. Jadi stress inoculation coping stress yang bisa Mas Teddy lakukan yaitu dengan melakukan hal-hal yang Mas Teddy senangi, tapi juga ada konsekuensinya. Kalau Mas Teddy nggak mengerjakan tugas pidato bahasa Jawa, maka Mas Teddy nggak boleh nonton drama Korea 1 episode. Pokoknya tugas bahasa Jawanya harus selesai dulu, seperti itu. Jadi tugas bahasa Mas Teddy nonton drama Korea itu sebagai reward untuk diri Mas Teddy sendiri. Biar Mas Teddy nggak merasa stres ketika habis mengerjakan tugas itu Mas Teddy bisa tetap menonton film, seperti itu. Oh iya Bu, sudah paham sekarang dong. Nah, apakah Mas Teddy bisa memberikan contoh ketika Mas Teddy stres, apa yang harus Mas Teddy lakukan agar Mas Teddy bisa mengurangi rasa stres tersebut? Iya, jadi saat ini kan masalah saya kan tentang stres karena tugas kan Bu ya. Nah, terus mungkin saya stres ini juga karena pikiran saya sendiri yang berpikir kalau teman saya yang lain itu enggak seperti saya gitu, tugasnya cuma dikit gitu kan, bisa buat saya makin stres kan. Iya, Jadi betul. bisa langsung aja udah ngapain, bisa berpikir langsung udah ngapain juga dipikirkan stres gitu kan. Mending langsung nugas, setelah nugas nanti bisa lanjut lihat drama Korea gitu. Jadi kayak ada reward untuk diri sendiri gitu ya. Itu kan Bu ya. Kalau tapi stres gitu kan. Iya. Saya juga biasanya kalau misalnya sedang mengerjakan tugas atau stres itu sambil mendengarkan musik-musik di YouTube yang self-healing. Jadi untuk merilekskan mental dan pikiran seperti itu. Bisa dilakukan seperti itu ya Mas Teddy ya? Iya Bu, nanti saya akan mencoba Bu, siapa tahu aja cocok gitu ya. Bisa menghilangkan stres saya gitu kan, lumayan. Iya. Bagus. Kemudian Ibu ada tugas rumah ya untuk Mas Teddy. Tugas rumahnya nggak sulit-sulit kok, nggak memberatkan juga. Ya, Ibu jangan jadi ibu guru yang baru, Bu. Tugasnya jangan banyak-banyak. Iya, siap. Ibu akan memberikan daftar atau catatan kepada Mas Teddy. Nanti Mas Teddy isi dalam catatan tersebut hal-hal apa saja yang membuat Mas Teddy stres dalam 1 minggu ini. Kemudian bagaimana cara Mas Teddy menghadapi atau mengurangi stres tersebut. Seperti itu. Dan apa aja penyebab-penyebab Mas Teddy mengalami stres. Bisa ya Mas Teddy ya? Ya Bu, bisa Bu. Ya nanti daftarnya saya kirim lewat WA ya. Ya, siap Bu. Oke, nah kalau gitu kita minggu depan kita jadwalkan ketemu lagi ya. Ya. Sekitar hari Senin minggu depan. Bisa Bu. Ya, jam berapa Mas Teddy bisanya? Kalau hari Senin mungkin habis Isya gitu jam 7 malam lah, itu bisa ya. Oh, habis Isya. Kayak sekarang gini ya, habis Isya. Iya, nggak apa-apa kan Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Saya kebetulan nggak ada jadwal hari Senin. Kalau begitu, sekarang kita tutup sesi konseling pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya Mas Teddy ya. Iya Bu, semoga amin. Bisa mengurangi stres, nggak marah-marah lagi. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari Mas Teddy. Wassalamualaikum, Mas Teddy. Ya, waalaikumsalam.